Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Bapa, untuk memulai hari kami pada pagi hari ini, kami mau diisi sebagian daripada firman Tuhan. Maka kami mohon Engkau tuntun kami, agar kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang kehilangan orang yang begitu dikasihinya, banyak orang cenderung tenggelam jauh ke dalam ruang kesedihan. Seringkali kehidupan terasa tidak berarti. Kehilangan seseorang yang begitu kita kasihi bisa mempengaruhi semangat hidup kita, membuat kita tidak mau melakukan apa-apa, dan hari-hari kita terasa hampa. Beberapa dari kita telah kehilangan seseorang yang dekat dengan kita, sementara yang lain belum. Tetapi suatu saat pasti juga akan mengalami hal yang sama. Kematian dalam kedukaan merupakan sesuatu yang akan datang kepada kita semua. Kehilangan seseorang yang dikasihi tidaklah mudah. Namun memahami tahap demi tahap, kesedihan terkadang dapat membantu kita mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepedihan hati seringkali dimulai dengan perasaan hampa dan penyangkalan kepada diri sendiri. Hal ini akan mendorong ketidaksanggupan menerima kenyataan yang ada. Selalu timbul dalam hati rasa tidak percaya bahwa orang itu benar-benar pergi. Setelah kenyataan kematian mulai mereda, gelombang baru, kesedihan dan emosi datang menerjang masuk. Ini menjadi proses yang penuh tantangan yang sangat mempengaruhi emosi seseorang. Bagi sebagian orang, kehilangan orang yang dikasihi juga dapat mengarah pada kemarahan atau kekesalan kepada Tuhan. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan depresi, stres, dan sebagainya. Namun saudara-saudari, akhirnya bagaimanapun akan datang waktu di mana seseorang menerima kenyataan pahit yang dia alami. Ini menjadi tahap awal untuk melanjutkan kehidupan yang baru kembali. Hal ini membutuhkan waktu, namun tidak perlu menjadi penghancur hidupmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak bersuka cita dalam penderitaan kita. Dia merasakan kedukaan kita. Dia menjadi penghibur bagi kita. Mengapa? Ya, supaya kita pada waktunya dapat menghibur orang lain sewaktu mereka berjalan melalui kesedihan dan penderitaan. Jadi, ketika saudara merasa keadaan saudara terlelap dalam kesedihan, berpeganglah pada kekuatan Allah. Allah memahami arti kehilangan putranya dan melihatnya sendiri mati di kayu salib. Tuhan tahu apa yang saudara rasakan, dan Dia menawarkan kepada saudara harapan, kenyamanan, dan kekuatan untuk mengarahkan hidup lebih baik. Apakah saudara ingin Dia berjalan dengan saudara? Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa.
Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami agar kami terus hidup di dalam Engkau Yesus. Dan mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terlebih-lebih di saat kami mengalami kesedihan, penderitaan yang paling dalam. Engkau mengajarkan kami untuk terus membuka hati kami melalui firman Tuhan yang menguatkan kami. Agar kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang memampukan kami, yang memberikan kami damai sejahtera di tengah badai. Bapa, kami juga berdoa buat umat Tuhan yang mengalami penderitaan, pergumulan hidup yang sangat berat saat ini. Mungkin mereka merasakan tidak damai, merasakan kebimbangan, dan terlebih hilang harapan. Kami mohon Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi mereka. Karena Tuhan yang selalu menolong dan menyertai setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati mereka yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan bagi mereka yang kekurangan kebutuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga program-program pemerintah Bapa menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan bangsa dan negara ini. Terlebih di dalam melewati proses masa pandemi akibat COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Yesus setiap aktivitas kami dan studi kami sepanjang hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakannya. Bapa, berikan kami kesehatan, kemampuan, dan kekuatan menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.